Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Keweruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 27 Februari 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45. Kita diingatkan bahwa tidak ada pohon baik yang mengeluarkan buah yang tidak baik. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami bahwa pada dasarnya dari keluarga baik selalu menghasilkan anak yang baik. Tetapi terkadang dari keluarga baik itu lahirlah anak yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami untuk selalu memperhatikan dan membimbing anak-anak kami setiap waktu sesuai dengan umurnya, agar apa yang dipelajarinya sesuai dengan nilai-nilai Injil. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang pun tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharanya yang hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah tidak ada pohon baik yang mengeluarkan buah yang tidak baik. Banyak orang katakan bahwa zaman kita sekarang adalah zaman digital, zaman instan. Dunia kita semakin kecil, kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja, entah dekat atau jauh. Yang penting nomornya ada dalam selpon kita. Kalau kita mau belajar ilmu baru tanpa guru, kita bisa cari lewat Google. Di sana kita bisa temukan apa saja yang mau kita pelajari. Kemajuan teknologi pasti membawa dampak akan kehidupan kita, entah dampak positif maupun negatif. Sadar akan dampaknya, maka sangat perlu sekali adanya pendampingan yang bertanggung jawab.
Pendamping atau orang tua harus mengarahkan anak didiknya agar dia bisa belajar apa yang benar dan baik sesuai ajaran moral dan bermanfaat bagi perkembangan kepribadiannya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tidak jarang kita mendengar banyak keluhan, entah dalam keluarga maupun dalam gereja kita. Ada beberapa umat mengeluh tentang pastornya. Ada yang mengeluh karena pastornya tidak disiplin, kurang gaul, manja, emosional, dan sebagainya. Pendeknya, pastor yang ada sekarang tidak sesuai kriteria yang diharapkan umat. Dalam sebuah kegiatan kursus pastoral, seorang pastor bertanya kepada beberapa utusan umat dari beberapa paroki, apakah mendidik anak zaman sekarang gampang atau susah? Dengan spontan para peserta menyahut, sangat susah Romo. Pertanyaan yang sama saja diulang berapa kali, dan mereka tetap menjawab yang sama, sangat susah. Lalu pastor itu mengatakan, dari antara anak-anak yang sangat susah Bapak Ibu didik di rumah, dari situlah muncul calon-calon imam yang akan melayani gereja kita. Kata-kata ini membuat para peserta terhenyak, diam. Setelah jeda sebentar, lalu pastor itu melanjutkan, barangkali sekarang Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana sulitnya para formator di seminari mendampingi dan membentuk anak-anak yang sangat tidak mudah Bapak Ibu didik, meski sudah bersama mereka sejak kecil. Kalau dari rumah anak-anak sudah terbiasa dengan doa dan kedisiplinan, maka tidak akan ada banyak kesulitan di seminari. Namun bila di rumah tidak terbiasa disiplin, maka akan sangat sulit untuk membiasakan diri di seminari. Sekarang kita menuntut imam yang disiplin, imam yang matang secara intelektual, emosional, dan rohani. Sementara keluarga tidak menyediakan bibit yang baik. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, barangkali itulah inti pesan Yesus dalam Injil hari ini, di mana Yesus berkata, tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Maksudnya, kalau dalam keluarga, orang tua selalu berdoa dan selalu mengajak anak-anak berdoa bersama, maka nilai rohani itu pasti akan dikembangkannya kemana saja anak itu pergi. Atau pada hari Minggu, kalau orang tua selalu rajin ke gereja, pasti kebiasaan baik ini akan diteruskan oleh anak-anaknya. Demikian pun dengan kedisiplinan dan kejujuran. Apa yang ditanamkan pada anak-anak dalam usia dini dengan penuh tanggung jawab, maka pasti anak akan meneruskannya. Yesus juga mengajak kita supaya jangan cepat-cepat menghakimi. Lihat dulu ke dalam diri kita. Jangan-jangan apa yang kita kritikan pada orang lain akan kembali ke diri sendiri. Karena itu Yesus berkata, mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, tumbuh kembangkanlah benih-benih kebaikan dalam diri kita, lewat kata dan perbuatan, dan doronglah anak-anak kita untuk mengikuti dan mempelajarinya, agar mereka pun pelan-pelan mengikutinya. Apa yang selalu diikuti dan dilihat setiap hari, pelan-pelan akan menyerap masuk dan berkembang menjadi kebiasaan dan menjadi bagian dari diri sendiri. Dan dampaknya pun bukan saja bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Dampingilah anak-anak dan tuntunlah dia dalam memilih apa yang benar dan baik,
agar apa yang dipelajari lewat dunia maya akan membawa dampak yang positif bagi kehidupannya. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.